Tiga perkara penting yang perlu Anda ketahui tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu pribadi. Roh Kudus sering disalah-anggap sebagai benda. Ini membawa kepada tanggapan bahwa Roh Kudus adalah sebuah kuasa, konsep, dan benda yang tidak berunsur pribadi. Namun begitu, Alkitab menggambarkan Roh Kudus dengan ciri-ciri dan tindakan yang hanya dimiliki oleh satu pribadi. Berikut adalah beberapa petikan Alkitab yang mengesahkan kebenaran ini. Yang kedua, Roh Kudus adalah Allah. Terdapat satu lagi tanggapan yang salah tentang Roh Kudus. Roh Kudus sering dianggap lebih rendah daripada Allah, tetapi Alkitab mengesahkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Yang ketiga, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan dua fakta sebelum ini. Sekiranya Roh Kudus adalah satu pribadi yang bersifat ilahi, maka dia adalah Allah. Oleh karena hanya ada satu Allah, maka Roh Kudus mestilah salah satu pribadi dalam Tritunggal. Terdapat 8 pekerjaan Roh Kudus yang dicatatkan oleh Alkitab. Yang pertama, dia aktif di zaman Perjanjian Lama. Roh Kudus tidak muncul secara tiba-tiba dalam Perjanjian Baru. Dia telah ada malah aktif pada zaman Perjanjian Lama. Di dalam Kejadian 1 ayat 2, kita mendapati bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air di bumi yang belum dibentuk. Dia terlibat secara aktif dalam penciptaan. Mari kita melihat beberapa ayat Alkitab untuk mengetahui pekerjaan Roh Kudus pada zaman tersebut. Yang kedua, dia ialah penulis dan pemberi ilhaman kitab suci. 2 Petrus 1 ayat 20-21 memberitahu kita bahwa Roh Kudus memberikan inspirasi kepada manusia. Manakala di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 menyatakan bahwa kitab suci merupakan hembusan nafas Allah. Allah menghembuskan firman-Nya melalui Roh Kudus yang kemudiannya mengilhami manusia. Yang ketiga, dia memuliakan Kristus. Yohanes 16 ayat 12-14, ayat ini mengajarkan tentang perhubungan di antara pekerjaan Roh Kudus dan Yesus Kristus. Yang keempat, dia mengaplikasikan keselamatan kepada umat Allah. Yesus memberikan keselamatan kepada kita menerusi inkarnasinya sebagai seorang manusia. Kehidupan, kematian, kebangkitan, pengangkatan kepada Allah, serta doa syafaatnya. Pekerjaan Roh Kudus ialah mengaplikasikan keselamatan ini kepada umat Allah. Yang kelima, dia ialah penolong kita. Di dalam bahasa asal Perjanjian Baru, Roh Kudus dipanggil sebagai parakeleti yang bermaksud penghibur, konselor, ataupun penolong. Yang keenam, dia menguduskan kita. Roh Kudus sentiasa bekerja agar kita semakin menyerupai Yesus Kristus dari segi karakter. Proses transformasi ini dipanggil pengudusan. Roh Kudus menghasilkan buah roh di dalam setiap orang percaya. Penyerahan diri kita kepada transformasinya akan lebih memajukan proses tersebut. Yang ketujuh, dia memenuhi kita. Di dalam Efesus 6 ayat 18, menyuruh umat Allah untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata kerja dipenuhi di sini merujuk kepada maksud sentiasa dipenuhi dan bukannya sekali saja dalam hidup. Apabila Roh Kudus hidup di dalam diri kita, dia akan memastikan kita mengalami kehidupan yang konsisten dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Yang ke-8, dia memberi kita kurnia rohani. Kurnia rohani merupakan satu kebolehan khas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menolong orang lain. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 meyakinkan kita bahwa setiap orang mempunyai sekurang-kurangnya satu karunia rohani. Akan tetapi, kebolehan ini perlu ditemui dan dilatih menerusi doa dan latihan di dalam komuniti umat Allah. Tujuan kurnia rohani ini adalah untuk membangunkan tubuh Kristus. Di dalam video kali ini kita dapat belajar 3 perkara penting tentang Roh Kudus dan 8 pekerjaan Roh Kudus yang dicatatkan oleh Alkitab. Kita akan berjumpa di video yang seterusnya.